TPG Khairul Ummah. Jadi TPG Khairul Ummah dulu di masjid, kurang lebih. Nah, dalam 1 tahun berjalan TPG itu, maka kita sudah punya cita-cita lagi, yaitu membangun sekolah, mulai dari PAUD. Kemudian karena ada SMP di Desa Karangjaya, maka kita mulai dengan PAUD. Walaupun juga sudah ada PAUD, tetapi kita tambahkan yaitu PAUD, yaitu bernilai Khairul Ummah. Dulu itu kita bersama, yaitu kita bangun TK atau PAUD, kemudian SMP, yaitu kita bentuk yayasan bersama, tetapi beliau mengambil jalan sendiri. Beliau sampaikan, Pak, kalau bisa beta sendiri jual. Dia bilang oke. Maka beta bentuk yayasan Khairul Bunaya, yaitu saya dirikan SMP di Jamilu. Beliau bikin namanya yayasan Saat yang Dilepas. Kemudian berdirilah TK Khairul Ummah. Inilah sejarahnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya TK Khairul Ummah ini dapat melahirkan generasi golden generation atau generasi emas yang tadinya kita kurang lebih sudah 4 tahun berjalan, ya, begitu ya. Ya, kita sudah punya alumni ya yang sekarang sudah masuk di SD, dan alhamdulillah ini apalagi secara video sarana prasarana sudah oke, tetapi memang ada yang kurang. Tentunya sebagai saya sebagai kepala Desa Karangjaya bertanggung jawab penuh untuk melihat sarana prasarana TK Khairul Ummah ini. Dan mudah-mudahan Ibu Asih juga jangan kalau banyak mengeluh, tetapi saya butuh ide dan gagasan Anda bagaimana kita memajukan pendidikan di Desa Karangjaya. Dan saya punya gagasan ke depan dan butuh dukungan kepada seluruh warga masyarakat Karangjaya, bahwa coba kita lihat misalnya kalau TK PAUD sudah ada, SD sudah ada, SMP sudah ada, bagaimana kalau kita bikin lagi SMA? Ya, ini nanti ide dan kita akan bawa nanti di musyawarah desa ke depan. Nah, tentunya saya juga berterima kasih kepada pengelola sekolah TK Khairul Ummah ini, karena dengan adanya sekolah ini dapat memberikan nuansa yang segar bagi masyarakat Karangjaya. Dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu, Desa Karangjaya ini kan bisa jadi kayak simbol-simbol agama itu kayak kita pojokan begitu. 10 tahun yang lalu barangkali Desa Karangjaya ini ketika warganya sudah memakai jilbab, mereka rasa-rasanya kayak terpojok begitu, atau rasa-rasanya mereka kayak rasa malu-malu bagi memakai jilbab atau hijab. Ya, tetapi alhamdulillah dengan keberadaan sekolah TK Khairul Ummah ini, anak-anaknya ketika masuk di sekolah sudah memakai jilbab, dan juga terpanggillah orang tuanya untuk memakai jilbab. Ini juga salah satu kita syukuri, salah satu kenikmatan dalam Islam sendiri. Dan tentunya pada hari ini kita telah memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW dengan tema mewujudkan generasi Islam yang cinta Rasulullah SAW. Tentunya tugas kita semua sebagai umat Islam adalah salah satu yang paling penting, yaitu adalah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebagai kenabian membawa visi dan misinya, bagaimana umat manusia ini mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita juga salah satu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan bersyukur itu karena memang tadi ketua Yayasan Sekaligus Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang kategori manajemen cinta, maka cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasul.
Jangan cinta kepada orang tua dulu, cinta kepada Rasul. Ketika bicara manajemen cinta, tahapan cinta, nanti akan dijelaskan kalau mau bertanya kepada Ustaz kita itu Ustaz Abdul Latif Fabula, SOC. Jadi tadi untuk sudah menjelaskan bahwa saatnya kita ini lebih mencintai, mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW sebelum yang lainnya. Cinta kepada suami, orang tua, anak itu didahulukan dulu kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah cinta yang baik. Ketika kita mendahulukan cinta yang lain selain Allah dan Rasul, itu cinta yang salah, keliru. Jadi begitulah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita manajemen cinta itu. Nah, yang berikut saya ingin menyampaikan kepada semua warga masyarakat Sekarang karena Rasulullah SAW ini membawa agama sebagai rahmatan lil alamin, agama Islam, maka kita ambil pelajaran, yaitu mari kita jadikan rasa cinta kita ini kepada semua sesama manusia. Kalau di antara kita ini ada bermasalah, maka mari kita saling memaafkan. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita salaman. Masalah sudah selesai. Ya. Kemudian marilah kita jaga keamanan dan ketertiban di Sekarang Jaya. Karena kita ini adalah umat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi damai itu diutamakan. Kedamaian itu penting. Karena ada banyak orang berpikir mengatakan bahwa pengadilan yang paling tinggi adalah saling memaafkan. Berikut saya minta kepada orang tua dan murid bahwa tolong bantu juga ini sekolah ini, baik itu pikiran dan tenaga, bahkan juga finansial, uang. Ketika yayasan membutuhkan kita untuk membantu, padahal ini untuk kepentingan bersama, ya mari kita buka isi dompet-dompet kita dan jadikan itu sebagai amalan sedekah atau infak kita atau amal jariah kita, sehingga bisa beri pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 10.000 itu kita masukkan ke kotak amal di Tikahul Ummah, itu sebagai jalan menuju ke surga. Jadi kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, ketika ada kebaikan, dalam hal ini Tikahul Ummah meminta bantuan kita, baik secara finansial, sedekah kita, kantong-kantong kita, ya sedikit kita keluar.